Dari cerita semua ini, saya menyimpulkan bahwa kamu ingin mengadopsi Desi sebagai anak kita sendiri. Saya mendukung itu. Tapi jangan sekarang. Kita bicarakan dulu pelan-pelan dengan anak-anak. Toh sekarang Desi masih ada di rumah sakit. Mas bilang begitu karena Mas merasa yakin bahwa tidak mungkin bisa menghalangi keinginan saya. Saya tetap mendukung keinginan kamu. Karena saya sayang. Dan saya semakin mengagumi ketulusan hati kamu yang selalu memikirkan orang lain. Saya bangga menjadi suami kamu. Saya juga sangat beruntung, Mas. Punya suami seperti Mas. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Bajingan. Siapa yang bajingan? Ada apa sih? Itu, Bu. Pak Gardo dan istrinya Ines menghilang. Menghilang? Kapten Permana baru saja menelepon, Bu. Katanya rumah yang mereka tempati ternyata rumah sewaan bulanan. Rumah mereka katanya sedang direnovasi. Tapi polisi tidak akan tinggal diam. Kapten Permana bilang sama saya katanya dia mau pinjam foto Bu Ines dan Pak Gardo. Kita ada beberapa foto mereka kan? Waktu mereka antar Desi ke sini untuk acara kumpul-kumpul? Iya, Bu. Saya juga sudah bilang begitu. Iya. Mudah-mudahan aja mereka cepat ketangkep. Mulai saat ini saya akan berdoa untuk itu, Bu. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti akan memberikan ganjaran kepada mereka. Papi yakin, Papi udah kuat pulang. Papi yakin seyakin-yakinnya. Bahkan Papi merasa seperti dilahirkan kembali. Bagaimana kalau kalian Papi tantang untuk jalan dari sini ke Bogor? Papi, ya udah kalau gitu Papi tunggu dulu sebentar di sini. Iya. Saya sama Rudi mau selesaikan urusan administrasi, ya? Iya. Udah. Taruh ya. Iya. Petugas sudah saya sebar. Saya sedang menunggu laporan. Ini hanya masalah waktu saja. Mereka tidak akan mungkin bisa lolos. Lapor, Kep. Kenapa? Tersangka sudah tertangkap. Bawa masuk. Siap, bawa masuk. Keras. Pak, kami tidak bermaksud demikian, Pak. Kami orang baik, Pak. Tetangga kami semua. Diam, Pak. Kalian ini sinting atau sakit jiwa? Proses verbal sekarang. Pak, kami jangan ditangkap, Pak. Kabar apa yang mengembirakan? Lebih dari seminggu, kucing-kucingan sama polisi. Akhirnya Ines dan Gardo ketangkep juga, Mas. Alhamdulillah, mereka sudah tertangkap. Tapi kenapa mereka menyiksa Desi? Ines dendam sama anak pungut tantenya. Apa hubungannya dengan Desi? Ines kan dulu ikut tantenya di Jogja. Nah, tantenya nggak punya anak. Karena Ines bukan anak yang patuh, akhirnya tantenya kembalikan dia ke orang tuanya. Dan tantenya memungut anak dari panti asuhan. Dia anak yang baik dan patuh. Iya. Semakin besar, Ines semakin liar. Senang pesta, senang minum-minum. Terus dia kawin lari sama Gardo yang suka mabok-mabokan. Lalu tantenya meninggal? Belum. Jauh sebelum tantenya meninggal, tantenya kan pernah dirawat di rumah sakit. Aduh, si Ines, Mas, pernah mencoba melakukan pembunuhan terhadap tantenya itu. Wow, mereka terburu-buru ingin menikmati warisan tantenya. Iya, tapi untung aja keburu ketahuan sama dokter. Lalu dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara?
tantenya emang lapor ke polisi, tapi nggak menuntut. Kok aneh? Iya, karena dia punya rencana lain. Surat wasiat dirubah, Mas. Nah, jadi Ines nggak dapat 1 sen pun. Semua harta diwariskan ke anak angkat tantenya. Dia tidak berusaha untuk menuntut. Ya, kartunya udah mati. Soalnya ibu angkatnya mencantumkan semua kejahatan tentang Ines di surat wasiat itu. Tapi kenapa? Justru Desi yang masih belum cukup usia, dia jadikan sasaran. Mereka ngaku ke polisi, sebetulnya udah cukup lama mereka keluar masuk panti asuhan, mau mencari anak yang mukanya mirip dengan anak angkat tantenya. Nah, di panti asuhan kita mereka menemukan Daisy. Lucu ya. Seperti di film sinetron. Itulah hidup, Mas. Kadang-kadang hidup meniru sinetron. Tapi kadang-kadang sebaliknya. Sinetron yang meniru kenyataan. Tapi kamu sudah bilang sama anak-anak tentang rencana kamu mau mengadopsi Desi? Rencananya nanti malam. Aduh, Mama ngagetin aja nih. Sorry. Harusnya Mama izin dulu ya sebelum masuk. Ya, nggak gitu sih, Ma. Cuma kaget aja. Gini, Don. Mama mau minta izin sama Doni untuk sesuatu yang sangat penting buat Mama. Izin apa nih, Ma? Duduk. Doni mau punya adik perempuan lagi nggak? Gini, sebetulnya Mama mau mengadopsi anak perempuan yatim piatu yang umurnya 10 tahun. Gimana? Punya adik cewek 1 aja, Ma. Udah pusing. Terus sekarang mau punya adik lagi. Jadi Doni keberatan? Ya, keberatan sih enggak, Ma. Cuman Mama harus beliin Doni obat pusing yang banyak. Terima kasih, sayang. Sama-sama. Oh ya, Mama udah tanya Ami belum? Sekarang Mama mau ke kamarnya. Mau bicara. Enggak, pokoknya enggak. Ami kenapa sih? Ami nggak mau Mama bawa anak perempuan lain ke dalam rumah ini. Ami nggak mau punya adik perempuan, Ma. Kalau dia ada, Ami kan punya teman, ya? Pokoknya enggak. Nanti dia ngerampas semua punya Ami. Ami nggak mau bagi-bagi Mama, Papa, dan Doni sama orang lain. Ami? Kenapa? Ada apa? Ami sebel. Papa tuh papanya Ami sama Doni. Ami nggak mau ada orang lain ngaku-ngakuin Papa. Yang mau ngambil papa dari Ami itu siapa? Mama mau bawa Desi ke sini, Pak. Tidak ada. Dan tidak boleh ada siapapun yang bisa merampas kasih sayang papa terhadap kamu, sayang. Papa nggak ngizinin Mama bawa Desi ke sini kan? Ami punya papa. Ami punya mama dan Ami punya Doni. Semua sayang sama Ami. Kita diberi Tuhan rezeki yang bisa kita nikmati. Kita harus bersyukur atas semua ini, ya kan? Iya, Pak. Coba Ami perhatikan baik-baik. Apa yang kita miliki ini melebihi rata-rata semua orang lain, kan? Iya, Pak. Apa menurut Ami? Kalau sebagian dari apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Apa akan membuat kita miskin?
membuat kita kekurangan? Enggak, Pak. Sekarang, kalau Ami punya cowok, Ami sayang sama cowok itu. Apa kasih sayang Ami terhadap Papa juga akan berkurang? Papa kok nanyanya gitu sih? Papa serius. Ya enggak dong, Pak. Ami kan sayang sama Papa. Desi tidak punya siapa-siapa. Desi butuh kasih sayang dari orang lain. Juga dari kita. Termasuk kasih sayang dari Ami. Selama ini Mama menyayangi Desi. Apa kasih sayang Mama juga berkurang terhadap Ami? Oke, Desi boleh ikut kita. Ya, sekarang kamu temuin Mama dan bilang sama Mama. Ya? Makasih sayang. Makasih ya Mas. Kita nungguin apa lagi, Bu? Nungguin Ibu Dewi. Ada apa? Mama Dewi itu orangnya baik sekali ya. Iya, lalu kenapa? Kalau Desi besar nanti, Desi mau seperti Mama Dewi. Desi mau nggak kalau disuruh tinggal di rumah Ibu Dewi? Setiap Desi sholat, setiap Desi mau tidur, Desi selalu mohon sama Tuhan, biar Desi bisa ikut sama Mama Dewi. Tapi kenapa Tuhan nggak mengabulkan doa Desi? Loh, kenapa? Tuhan nggak mengabulkan doa Desi. Tuhan malah ngasihkan Desi ke Nyonya Ines. Tuhan dengar doa Desi. Dan Tuhan mengabulkannya. Mama. Mulai sekarang, Desi tinggal di rumah Mama. Terima kasih, Ma. Dan mulai sekarang, Mama bukan orang lain lagi untuk Desi. Tapi udah menjadi ibunya Desi. Ya, Ma. Sudah lama Papi tidak merasakan kebahagiaan seperti hari ini. Papi merasa mendapat kasih sayang dari anak yang Papi sayangi. Kok Papi ngomong gitu sih? Memangnya Papi kira selama ini saya udah gak sayang sama Papi? Kalau Vina sayang Papi, Vina akan merawat Papi seperti Papi merawat Vina dulu. Papi ngomongnya aneh deh. Kan dokter bilang Papi sekarang udah baikan. Lagi pula saya udah keburu minta perawat untuk menjaga Papi. Vina, orang tua manapun, dia akan merasa lebih berbahagia kalau dirawat oleh anak yang disayanginya. Daripada dirawat oleh perawat, sekalipun perawat itu yang terbaik di muka bumi ini. Saya akan merawat Papi sepanjang sisa hidup saya. Tapi setelah misi saya selesai, sekarang saya harus kembali ke rumah Dewi. Vina, untuk apa lagi? Hapuskan kebencian kamu, Vina. Hapuskan dia dari kehidupan kamu. Ini rumah kamu, Vina. Kamu dibesarkan di rumah ini dengan kasih sayang Papi. Barusan Papi kan bilang,
Papi perlu kamu, Vina. Perlu kamu di dekat Papi ini. Kita sampai di rumah. Selamat siang ya. Siang. Ini Bisuti ya? Oh, kok tahu? Ini Mbak Desi yang kemarin saya bilang. Oh iya. Jangan gitu, Mbak. Ayo masukin. Sini Bibi bawain tasnya, Mbak. Oh, terima kasih. Biar Desi bawa sendiri aja. Biar bawa sendiri. Oh iya deh. Suti, Ya, Mbak Vina udah ada kabar? belum tuh Nyonya. Ya udah. Desi seneng rumah ini? Seneng. Sekarang lihat kamar Desi di atas, ya. Sambil tunggu kamarnya Desi siap, Desi boboknya sama Mbak Vina dulu. Ingat nggak sama Mbak Vina? Yang dulu pernah ikut Mama ke yayasan? Oh, yang pakai kacamata itu kan, Ma? Nah, di sini kamarnya. Bagus sekali kamarnya. Ayo, masuk. Gimana? Kamarnya bagus. Tapi Desi biar tidur di kamarnya Bisuti aja deh. Loh, Desi kan sekarang anaknya Mama. Di panti asuhan, Desi belajar kerapian. Jadi kenapa mesti takut tidur di sini? Mbak tahu, Mbak Vina orangnya baik sekali. Ya? Iya deh. Pakaiannya Desi taruh di... Nah, lemarinya Mbak Vina aja ya, untuk sementara. Supaya nggak berantakan. Nanti Desi atur sendiri ya. Iya. Ma? 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 Ma?
Semua barang-barang pribadinya sudah dia bawa pergi, Mbak. Dan dia menghilang begitu saja tanpa membayar sewa kamar. Sekarang bagaimana? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya sendiri juga nggak tahu, Mbak. Tapi saya mohon Mbak segera meninggalkan kamar ini. Iya, Pak. Kalau tidak, saya bisa dipecat, Mbak. Iya, Pak. Ini ada uang sedikit, mungkin bisa untuk ongkos pulang. Nggak usah, Pak. Terima kasih. Diterima saja. Anggap saja saya saudara Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya kira cinta saja sudah bisa memberi kamu kemewahan. Nyatanya, kamu cuman begini. Maafkan saya, Pak. Kamu? Maafkan Dewi? Dewi, Bu. Ya sudah. Mana suamimu? Suamimu mana? Nggak tahu, Pak. Dia pergi waktu saya melahirkan di rumah sakit. Dari dulu ibu sudah bilang, Roy itu orangnya ndak genah. Sudah, kamu di sini saja. Biar ibu kamu yang bikin minuman. Dewi, kamu masih ingat Pak Sastro Kusumo? Itu loh, pengusaha yang sering memborong batik kita. Iya, Pak. Dia sering nanya kamu. Ibu bilang, kamu ke Jakarta, kursus kecantikan. Kamu masih ingat toh Haryanto? Putra tunggalnya Pak Sastro Kusumo. Dulu sering kesini waktu kamu masih SMP, disuruh bapaknya ngambil batik. Dia mau pungut kamu jadi mantu loh. Bagaimana pendapatmu? Nggak mungkin, Pak. Saya udah punya anak. Yang tahu kamu punya anak kan cuman kita. Maksud Bapak?
anak itu bisa dititipkan di panti asuhan. Saya nggak mau pisah dengan anak saya. Ini darah daging saya, Pak. Siapa tahu nanti ada orang kaya mungut. Ini demi masa depan kamu. Dia seneng sama kamu kok. Saya nggak seneng sama dia. Lebih baik kamu kawin sama orang yang seneng sama kamu. Daripada kamu yang seneng sama dia. Akhirnya jadi begini. Saya nggak mau pisah dengan anak saya. Sudah. Diminum dulu. Lalu istirahat. Besok kita bicarakan lagi. Saya nggak haus. Kamar kamu masih seperti dulu. Waktu kamu sebelum pergi. Ayo kamu istirahat dulu ya. Ayo sana. Terima kasih Bapak, Ibu. Mau menerima saya di sini. Ibu! 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 Bu, anak saya di mana, Bu? Di mana anak saya? Ibu enggak tahu. Enggak mungkin Ibu enggak tahu. Anak saya masih bayi, enggak mungkin bisa jalan sendiri. Di mana, Pak? Di mana anak saya? Anakmu sudah tidak ada. Enggak ada. Bapak buang. Dewi, kamu jangan geger terus. Anakmu sudah dipungut orang. Siapa? Siapa yang bungut? Siapa yang bungut, Bu? Hah? Nggak mungkin pagi-pagi begini ada orang yang memungut. Bapak pasti buang. Di mana anak saya? Di mana anak saya? Anakku di mana? Anakku!
Tidak. Tidak mungkin itu anak kamu. Itu pasti anak saya. Saya udah ke utara sana. Orang-orang bilang di sana ada bayi yang diseret-seret dengan anjing. Terus dibawa dengan bapak-bapak. Mungkin anak saya udah mati, Pak. Itu bayi orang lain. Ini buktinya. Ini buktinya, Pak. Saya ketemukan di tanah. Di mana orang-orang bilang di situ ada bayi yang diseret-seret dengan anjing. Itu mungkin sobekan selendang orang lain. Tidak mungkin. Di sini hanya Bapak satu-satunya yang bikin selendang batik tulis sutra. Ini, Bu. Dewi, anakmu memang sudah meninggal. Tapi bukan bayi yang katanya diserat-serat anjing di utara itu. Tadinya saya bermaksud menjauhkan bayimu dengan kamu, supaya hubungan batinmu dengan Roy itu sama sekali terputus. Ini demi masa depan kamu, Dewi. Jadi Bapak buang anak saya? Bapak buang? Iya. Bapak letakkan dia di bangku taman di selatan sana. Bukannya di utara, seperti yang kamu kira. Tapi kemudian Bapak tidak tega. Bapak kembali ke sana, mau mengambilnya. Ternyata dia sudah tidak bernafas, Dewi. Bapak takut dianggap pembunuh. Kemudian Bapak letakkan di sana lagi. Paginya sudah tidak ada, Dewi. Kenapa anak saya jadi korban? Ya? Kenapa bukan saya yang Bapak bunuh? Bapak! Kenapa Bapak bukan bunuh saya aja? Kenapa Bapak? Kenapa? Sudah sabar. Bapak jangan. Sudah sabar. Bapak jangan. Sudah sabar. Kamu ngapain di sini? Disuruh Mama suruh tidur sini sama Mbak Vina. Mama? Siapa Mama kamu? Mama Dewi. Kau boleh baca lagi, ya. Ibu mana? Ada di kamarnya, Mbak, dari tadi. Kenapa? Saya mau bicara. Ketuk aja. Nyonya sendirian kok. Oke. Tolong taruh ini di kamar saya. Ya. Makasih. Masuk. Maaf. Saya memang pergi agak lama. Tapi kalau keberatan saya di sini, saya bisa pindah sekarang.
siapa kamu sebenarnya.